My name is Miro Petric and I'm the fitness coach for Persib Bandung. Yes, I was in various countries and clubs. I started before in Croatia as an assistant fitness coach in Dinamo Zagreb for a short time, and after that I met Coach Bojan and he invited me to come to Malaysia. After Malaysia I was in several clubs like Kelantan, JDT in Terengganu. I went back to Croatia where I was in first division in Istra. After that I moved to Germany, Eintracht Frankfurt, followed by Grasshopper Zürich. Back to Croatia, then to Iran. I was part of Fulat FC, they've been part of Champions League, and then the last years I'm with Coach Bojan again in Malaysia, Kuala Lumpur City, and now Persib, the champion. Nama saya Yaya Sunaria, sebagai pelatih fisik di Persib Bandung. Latar belakang saya sebagai pelatih fisik karena pertama saya suka sepak bola, kemudian saya jadi pemain bola sampai liga amatir, kemudian saya masuk universitas, Fakultas Pendidikan Olahraga di Bandung, dan saya ngambil pelatih fisik karena saya mendapatkan pengetahuan, wawasan sebagai physical fitness, dan kebetulan saya juga ikut sebagai pelatih di sepak bola. Sebagai pelatih fisik tentunya dalam setiap musim kita mempunyai target untuk memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh pelatih. Karena setiap pelatih kadang memiliki visi, style of play yang berbeda. Tentunya bagaimana kita mengakomodir atau menjadikan pemain bisa siap untuk menjadi pilihan pelatih. Dan itu menjadi target utama. Target berikutnya adalah bagaimana menjaga kualitas fisik pemain dan menyesuaikan dengan target yang diinginkan oleh tim. No, only one target, back-to-back champion. We will try this, yes, and to do the best in Champions League too. Yes, we already preparing everything for now. What will happen now September? In September we have 6 games in a row, so that will be very challenging because we have also a lot of traveling. So nutrition, we take extra supplements. Extra massage people will come with us because it will be really busy, and the most important part is recovery for the players. Ada beberapa treatment yang bisa kita berikan kepada pemain untuk menjaga kebugaran mereka. Pertama, kita bisa melihat pemain yang bermain secara penuh dalam satu pertandingan. Kemudian kita bisa membagi juga atau memilahkan pemain yang misalnya tidak bermain penuh dan pemain yang tidak bermain sama sekali. Ketika misalnya dalam satu pertandingan beberapa pemain misalnya bermain secara penuh 90 menit, tentunya mereka harus melakukan recovery yang bagus. Recovery yang bagus adalah recovery yang langsung. Artinya kita buat recovery setelah pertandingan, kita bikin treatment khusus, kemudian setelah itu kita akan lakukan pengecekan apakah beberapa pemain mengalami injury atau tidak. Kemudian untuk pemain yang tidak bermain akan ada latihan yang kita jaga supaya kondisinya tetap berada dalam kondisi yang siap untuk pertandingan berikutnya. Now, as I mentioned before earlier, that we have now 6 games in September. So most important part is recovery. So after the game, good sleep. Next morning we always have recovery training. Take this seriously. Take care of your body, of your free time. This is the most important things now. Of course, every training session has a goal. So there's like tactical demands from the coach. There are physical demands from me. Physical demands we can always check with our GPS data from Catapult. So we always have a goal what we want to achieve this training. If we have achieved it, perfect. If not, then let's see what we can do better next time. Main challenge is to prepare the players, how to prepare the players.
different clubs, different players, different cultures. You always have to adapt to them. So the most important thing is like communication, how to talk to players, how to convince them to do some training sessions, to explain them what we are doing this for. If everything is clear and honest, then there is no problems anymore. Tantangan yang paling besar adalah menjaga performance setiap pemain dalam kondisi yang siap untuk bertanding, dalam kondisi siap untuk latihan. Karena tidak mudah ketika pemain dalam intensitas yang tinggi, dalam kondisi tekanan yang hebat, mereka ingin selalu menunjukkan performanya. Dan ketika ada pemain yang misalnya dalam tanda kutip dia mengalami injury atau cedera, ini menjadi tantangan yang lain yang harus kita siapkan. Karena tentunya coach atau pelatih kepala akan menentukan pemain-pemain yang siap. Dan ini menjadi modal buat kita bagaimana menjaga performan setiap pemain, bukan hanya misalnya tampil bagus, tetapi mereka juga tidak mengalami injury yang berkelamaan, atau misalnya mengalami injury beberapa pemain yang misalnya dari 34 pemain hampir setengahnya injury misalnya. Seperti itu, dan itu yang paling penting buat tim. Tentunya ini menjadi tantangan karena kebutuhan dalam setiap tim tidak hanya ditentukan oleh faktor pelatih fisik, tetapi juga oleh pelatih kepala sendiri. Ketika pelatih kepala menentukan beberapa pemain yang menurut skema dia adalah ini yang paling bagus, hal yang paling utama buat pelatih fisik adalah menjaga performanya. Untuk menjaga performan tentunya berhubungan dengan masalah kebugaran fisik. Nah, kebugaran fisik ini kita akan lihat secara detail dari data yang kita terima berdasarkan di pertandingan, baik itu recovery-nya, kemudian data denyut nadinya, kemudian ketika di pertandingan ini dia menempuh jarak berapa, dan akhirnya kita akan melakukan hitungan kalkulasi untuk menjaga performanya. Ketika misalnya salah satu tim memang berada dalam rata-rata usia yang bisa dianggap menjadi tim yang banyak dihuni oleh pemain di angka 30, tentunya yang paling penting adalah bagaimana menjaga rotasi, kemudian menyiapkan pemain yang akan disiapkan. Itu yang paling penting. Of course, first, always in the morning when we arrive here, we have activation. This is part like gymnastics, then some other exercises, what is important for the main part of the training. Then we have some warm-up with the ball. It can be like various exercises, drills with ball or passing with ball. Then we already start like some ball possession game, and at the end we have like the tactical part and the coach takes over. Tentunya untuk melihat bagaimana keberhasilan sebagai pelatih fisik kita sukses atau enggak, kita bisa memiliki indikator dalam setiap latihan, kemudian dalam setiap pertandingan. Indikator di dalam setiap kita latihan, kita bisa lihat bagaimana hasil dari catatan jarak tempuh, heart rate, kemudian atau denyut nadi, kemudian apa yang kita inginkan di session setiap latihan, kemudian berapa jumlah distance atau jarak kecepatan yang didapat di sesi latihan tersebut. Ketika misalnya itu memenuhi target, tentunya itu bagus, tetapi ketika tidak memenuhi target, tentunya kita evaluasi. Seperti misalnya dalam satu pertandingan, kalau tadi di latihan, sekarang di pertandingan misalnya, ada beberapa poin yang menjadi indikator kita bagaimana bisa melihat keberhasilan physical fitness dari pemain kita dengan data yang kita miliki berdasarkan data Katapult. Most important thing about football, it's football. So everything is about how you control the ball, what you do with the ball. Today, many players, it's like now fashion, something like this, that everybody are doing extra at the gym. They want to do extra running, extra this, but they forget the basics.
we are in football, not in marathon or any other different sport. So the basics are football. Let's do everything with ball. Of course, you need to be physically ready, but don't do too much in the gym and too less on the football pitch. Latihan fisik yang baik, sejauh yang saya tahu adalah latihan fisik yang kontinu, konsisten, berkesinambungan, memiliki progres, kemudian ada overload, tapi juga memiliki program yang jelas kapan kita melakukan high intensity, kapan kita harus melakukan recovery. Dan metode, semua metode bagus. Tapi yang paling penting adalah kita memahami tim berada di jalur yang tepat. No, we just continue the same. Nothing else changed. Yes, we are champions. We deserved last year to be champions. I mean, we are now top, but now everybody wants to take us down. So we need to just continue the same thing, even work harder what we are doing already. That's it. We want to be back-to-back champions. Hopefully we can make it a dream. True. Yes, of course. Never give up. This is first thing. Football player. To be a football player, this is like a hard job. You can see now today, for example, it's very hot. Players are working here 2.5 hours on the field. So my good advice is never give up. Always listen to the coach. Be hardworking, and please give all of your heart to your dream. If you want to be a football player, do it with all of your heart. Always listen to your coach. Untuk seorang atlet profesional, tentunya menjadi satu hal yang paling penting dalam menjaga performa. Semua orang akan berkata bahwa fisik adalah menjadi faktor utama. Tetapi di sepak bola sekarang, ketika atlet bermain, itu menjadi harga yang tak ternilai, karena mereka memiliki keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat ketika mereka melakukan passing, keputusan yang tepat ketika mereka melakukan finishing, ketika mereka melakukan dribbling. Hal-hal yang seperti itu, kalau misalnya ditunjang dengan kondisi yang baik, kondisi yang bugar, tentunya akan mendukung. Karena itu, buat atlet, pemain muda, siapapun, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa jenuh, jangan pernah menanyakan kepada diri sendiri, saya sukses atau enggak. Tetapi yang harus dilakukan adalah latihan rutin, progres, artinya bertambah terus seperti itu. Kemudian jangan lupa jaga juga istirahatnya, pola makan, dan jangan lupa cairan. Saya juga minum ini untuk menjaga cairan tubuh.